Assalamualaikum sahabat. Baru-baru bersih-bersih di depan dapat sampah sekian, lumayan sampah sekian. Kemudian ini sampah yang kita kumpulkan, semua jangan dibuang, kita akan manfaatkan menjadi vertikompost. Vertikompost itu berfungsi untuk sama dengan kompos, tapi dia unsur N-nya lebih besar karena yang berperan di situ adalah daun dan akar juga. Untuk P-nya fosfor, kaliumnya adalah terdiri daripada batang-batang yang ada, sehingga komplit. Nanti ditunjang lagi oleh material lainnya sehingga terjadi pembusukan daun ini. Mari kita olah menjadi vertikompost. Untuk membuat vertikompost, pertama yang kita siapkan adalah tempatnya, yaitu cukup bekas cat. Kita lubangin baik dasar maupun kiri kanan sehingga sirkulasi udara terbentuk. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi alam. Vertikompost itu sebenarnya dibuat dalam suatu lubang besar, kemudian ditimbun kotoran atau berupa daun, kemudian ditimbun lagi dengan kotoran, dan kita ditimbun lagi dengan daun, kemudian ditutup. Sehingga dengan proses alam itu terjadi pembusukan daun dan cacing akan memakan daun, sehingga terjadi suatu proses pembusukan yang mengakibatkan terjadinya butiran-butiran kompos. Vertikompost mengandung unsur N yang paling tinggi. Ini disebabkan oleh daun. Daun ini adalah unsur N. Kemudian tangkai-tangkainya itu unsur P. Ini banyak tangkai-tangkainya. Nanti juga itu di sini juga banyak unsur tangkai-tangkainya karena itu daun mangga. Untuk membuat proses ini, pertama-tama kita siapkan drum ini, kita isi dengan kotoran, hanya sebagai dasar, sebagai komposer, sebagai di dasar, sebagai komposer bagian dasarnya. Cukup kira-kira 1 cm. Kemudian daun, daunnya ada ini untuk percepatan pelapukan. Untuk percepatan pelapukan kita kasih kapur. Kapur bisa kapur gamping atau kapur dolomit. Kapur gamping itu juga melakukan pembusukan, kapur dolomit juga melakukan pembusukan. Bedanya kapur dolomit itu bisa melakukan pembusukan dan sekaligus nantinya kalau difungsikan di dalam tanah sebagai sumber pemupukan daun, maka dia akan menetralkan pH tanah sehingga tanah menjadi subur dan penyakit pada mati. Ini yang pertama ini dulu, baru nanti yang di dalam karung. Kita masukkan ke dalam bak.
Kemudian pada ketinggian tertentu kita lapisi dengan kotoran hewan sebagai dekomposer. Sehingga apabila sesudah terbentuk cacing, cacingnya akan segera memakan daun-daun yang ada yang sudah lapuk. Selanjutnya kita isi dari daun-daun bekas pohon mangga. Pada ketinggian tertentu kita tutup lagi dengan kotoran hewan. Demikian seterusnya. Kemudian kita taruh di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari dan tidak terkena hujan. Kalau terkena hujan, dia unsur N dan unsur K-nya atau unsur P-nya akan larut, sehingga dia menjadi netral, percuma, 0% nutrisinya. Demikian langkah-langkahnya. Kita akan lihat proses berikutnya. Seminggu kemudian, sahabat, dia sudah berubah bentuk. Dan jumlahnya juga sudah menyusut, berarti sudah terjadi pembusukan. Dan bentuknya sudah menyerupai bentuk tanah. Hampir menyerupai bentuk tanah. Akar-akar daun-daunnya sudah mulai layu, kecuali daun-daun mangga. Daun-daun mangga ini agak lambat. Tapi kalau daun-daun lainnya itu cepat membusuk. Nah, demikian ini satu kemudian. Selanjutnya kita tunggu proses berikutnya. Kemudian jangan lupa nanti untuk mencapai hasil yang maksimal, setiap hari kita siram. Ini tidak perlu memerlukan POC ataupun PGPR karena telah ditunjang oleh pupuk kandang. Maka bentuknya juga akan berbeda. Teman-teman, minggu ketiga dia akan menyusut lagi. Kemudian bentuknya sudah berubah menjadi seperti tanah sesungguhnya, hitam. Biarnya ini daun-daunnya sudah tidak terlihatan dan hanya berupa tanah. Kemudian tangkai-tangkainya sudah lepas berupa batang-batang. Ini terlepas daripada daun-daun yang membusuk, karena tangkainya tidak bisa membusuk dengan cepat, kecuali memakan waktu 1 bulan atau 3 bulan kemudian. Yang selanjutnya, kalau sudah dalam kondisi demikian, ini bisa langsung dipergunakan terutama untuk tanaman bunga. Sayur-sayuran akan sangat subur sekali. Kemudian juga efektif untuk tanaman keras, tabula 4 itu, tapi dicampur dengan kompos. Kompos dalam bentuk
pupuk kandang sehingga dia akan menghasilkan dualisme. Dari kekurangan yang ada pada pupuk ini tertutupi oleh kompos sehingga dia akan lebih sempurna dan akan memberikan unsur hara yang tinggi. Terutama aplikasi yang lebih bagus adalah ke daun-daun tanaman berupa bunga. Pengaplikasian pada tanaman, semua daunnya terlihat hijau, subur, segar, menyenangkan, lebar-lebar, kemudian Anglomena juga kelihatan segar. Ini daun keladi juga sesuai dengan seperti di alam pegunungan, karena ini dulu saya dapatkan di Ungaran.